Shalom saudara, selamat pagi saudara. Wow, tentunya hari ini saudara sudah siap untuk mendengarkan pewahyuan baru mengenai topik tentang panggilan ilahi. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengajak kita untuk kita lebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih untuk waktu, terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih karena Engkau memfasilitasi hidup kami supaya Engkau bisa berbicara bebas kepada kami, Tuhan. Kami bersyukur oleh karena apa yang Tuhan singkapkan kepada kami dari waktu ke waktu di masa sorga terbuka ini. Terima kasih kami melihat secara nyata pribadi-Mu Tuhan lewat daripada firman dan lewat daripada pekerjaan Roh-Mu di dalam hidup kami. Kami memberikan diri kami Tuhan supaya Engkau memproses apa yang Kau lepaskan dari perkataan-Mu itu menjadi hidup kami, menjadi diri kami. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Berfirmanlah Tuhan tanpa batas. Terima kasih untuk pekerjaan Roh-Mu yang bersama-sama dengan kami untuk membawa pengertian dan hikmat untuk mewujudkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara tentang panggilannya Abraham. Kita baru membahas satu nomor dari 3 ujian terhadap panggilannya Abraham. Kebanyakan di antara kita terpaut kepada ucapan-ucapan secara literal, secara tertulis dari apa yang Tuhan sampaikan. Kita sudah mengetahui bahwa seruan panggilannya Tuhan itu tertulis dalam Kejadian 12. Ini maksud saya adalah panggilan Tuhan kepada Abraham. Bagi Abraham adalah di Kejadian 12. Kau keluar dari negerimu, dari rumah bapamu, dan dari sanak familimu. Kita tahu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kita tahu bahwa ini adalah panggilan. Kita tahu bahwa ini. Tetapi ketika semuanya sudah terpenuhi, tapi ternyata Tuhan belum berhenti untuk terus menguji panggilannya. Berarti panggilan itu bukan hanya apa yang kau dengar saat ini, tetapi panggilan itu sudah Tuhan nyatakan sebelum dunia ini dijadikan, sebelum manusia diciptakan. Allah tetap akan membawa setiap insan manusia untuk menggenapi, untuk mewujudkan panggilan Allah ini. Panggilan itu tertulis pada Kejadian 1, Kejadian pasal 1, ayat yang ke-26. Tentu kita mengulang sedikit dari apa yang pernah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi. Taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan. Apa yang panggilan Allah ini tidak pernah berubah. Saat dia memanggil Abraham, itu adalah panggilan untuk menjawab panggilan ini. Panggilan tertinggi. Saya katakan panggilan tertinggi. Dikatakan Allah menjadikan manusia. Allah asah. Di sini digunakan kata menjadikan, ini digunakan kata asah.
Digunakan kata asa. Ini adalah H6213. Asa itu arti kata Allah akan memproses. Allah akan mendandani. Allah akan membuat manusia itu. Jadi bukan hanya Allah menciptakan begitu saja. Tetapi dan itu menjadi jadi. Tetapi Allah akan memprosesnya. Ya, menurut gambarnya dia. Supaya apa? Dan rupanya dia. Supaya apa? Supaya manusia dalam kenyataannya bisa menggambarkan rupa Allah yang adalah roh dalam kehidupannya nanti di bumi ini dengan memakai unsur alamiah, yaitu tubuhnya. Supaya mereka berkuasa. Ketika manusia berkuasa, dia sebenarnya dia menunjukkan, bisa menggambarkan yang namanya rupanya Allah yang maha kuasa. Sebab berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas ciptaan lain, itu hanya Allah yang memilikinya. Lalu bagaimana manusia bisa menggambarkan itu? Ini adalah panggilannya. Inilah panggilan manusia. Untuk seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah. Maka proses pertama yang Allah lakukan adalah menciptakan manusia. Proses kedua yang dilakukan adalah memberkati mereka. Supaya apa? Dikatakan supaya mereka bisa beranak bercucu. Tapi ketika mereka beranak bercucu, bukan hanya Adam dan Hawa saja yang berkuasa atas makhluk yang lain. Tetapi anak cucu mereka. Ini Allah katakan, taklukkan, penuhilah bumi, taklukkan, berkuasalah atas ikan-ikan laut. Dia seperti mengulang lagi apa yang diucapkan dalam Kejadian 1 ayat 26. Kita kembali kepada Abraham. Berarti kita tidak boleh terkecoh. Ketika Allah berfirman di Kejadian 12 ayat yang pertama. Ketika Allah berfirman seperti diucapkan oleh Stefanus di Kisah Rasul 7. Mari kita baca sekarang Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini bukannya panggilan final. Tapi ini adalah panggilan untuk atau supaya Allah. Oh, ini luar biasa. Apa yang saya mau katakan. Supaya Allah menunjukkan kepada Abraham satu kata dari Kejadian 1 ayat 26, yaitu menjadikan, yaitu asa. Jadi panggilan ini bukan panggilan tertinggi, tapi panggilan ini adalah bagian daripada pekerjaan Allah terhadap dirinya Abraham. Bukankah terhadap saudara juga demikian? Saudara dipanggil untuk bisa mengalami lahir baru. Tapi bukan berarti lahir baru dan berdiam di sorga nanti. Sesudah kematian. Itu adalah saudara sudah memenuhi panggilan tertinggi. Bukan. Saudara, panggilan tertinggi saudara adalah apa yang dikatakan dengan satu kata dalam bahasa Ibrani, yaitu asah. Menjadikan. Allah mau menjadikan saudara. Itu. Supaya saudara bisa menggambarkan rupa Allah ketika engkau hidup di dunia ini dengan tubuh alamiah saudara. Itu panggilan tertingginya. Jadi Kejadian 12 ayat 1 ini. Pergilah dari negerimu. Dia harus dikeluarkan dari hal-hal yang mengganggu proses apa yang Allah kerjakan dalam dirinya. Dan untuk membuktikan
Saya ulangi, untuk membuktikan bahwa Allah telah atau sedang memproses hidupnya Abraham. Maka, ini yang penting untuk saudara. Allah harus melakukan ujian. Tahap demi tahap. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara. Bahwa Abraham diuji atas panggilan Allah yang tertinggi. Atas panggilan Allah yang tertinggi. 3 kali dia diuji. Kita kembali kepada Kejadian 1 ayat 26 dan ayat 28. Kalau kau lihat di situ, beranak bercuculah, itu adalah perintah. Kalau kita baca sekarang di Kejadian 3, di Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Allah berbicara tentang keturunan daripada Hawa, yang lahir dari rahimnya Hawa, diawali dari lahirnya Hawa, diawali dengan lahir dari rahimnya Hawa pertama kali. Di keturunannya, keturunan perempuan ini akan menemukan kepala dan kau akan menemukan tumit. Ini menunjuk kepada Mesias. Tidak dikatakan keturunan-keturunan, tapi menunjuk kepada satu keturunan, satu pribadi, yaitu Mesias. Dan, supaya saudara tahu, kalau kau baca di dalam Matius 1 ayat 1, semuanya ini sebenarnya sudah Allah uraikan dengan jelas. Apa panggilan saudara? Bahwa kepada panggilan saudara itu Allah tidak pernah berubah. Matius 1 ayat yang pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus, Sang Mesias. Bagaimana Mesias bisa merupakan generasi daripada ke-41 dan atau 42 sejak Abraham? Harus diawali dari Abraham lebih dulu. Dikatakan dia anak Daud, dia adalah anak Abraham. Dia anak Daud, dia adalah anak Abraham. Berarti ini memberikan kepada kita suatu pengertian yang mempermudah kita untuk kita bisa memahami bahwa ketika Allah melakukan panggilan terhadap pelayanan untuk melayani engkau di suatu tempat, itu tidak boleh saudara akhirnya mengabaikan panggilan tertinggi Allah. Yaitu Kejadian 1, 26 dan Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 27, saudara lihat ayat pada tayangannya. Maka Allah menciptakan. Nah, ini adalah digunakan kata bara. Ini adalah bagian daripada apa yang diucapkan dari kata asah di Kejadian 1 ayat 26. Aku akan menjadikan. Maka yang pertama kali Allah kerjakan, dia ciptakan dulu. Di Kejadian 2, Allah membentuk dari debu tanah manusia dan mengembuskan nafas hidup. Itu juga adalah bagian dan belum final daripada apa yang proses yang Allah mau kerjakan. Minggu lalu saudara sudah mendapatkan ulasan dari Kejadian 12 ayat 1 ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau. Aku akan menjadikan engkau. Ini sesuatu yang
Harus benar-benar saudara harus pahami. Karena dikatakan aku akan membuat engkau. Aku akan memproses engkau. Karena digunakan kata membuat di sini adalah tetap dengan H6213. Yaitu asah. Sama dengan Kejadian 1 ayat 26. Jadi langkah pertama Allah memanggil dia keluar. Keluar dari hal-hal yang bisa menggagalkan. Bahkan mengganggu proses yang sedang dilakukan oleh Allah. Ini yang penting buat hidup saudara. Saudara punya hak. Saudara punya kekuatan. Untuk keluar. Untuk menjauhi. Untuk membungkam. Semua hal-hal yang bisa mengganggu proses yang dilakukan oleh Allah. Dalam perjalanan rohani saudara. Saudara diberikan kekuatan untuk bisa menangkal itu. Di sini dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Wow, ini luar biasa. Dikatakan aku akan membuat namamu besar, agung, dan engkau akan menjadi berkat. Semua yang Allah kerjakan ini, sehingga Abraham itu menjadi bangsa yang besar, sehingga Abraham menjadi yang diberkati, membuat namanya masyhur, dan bahkan dia menjadi berkat. Ini hanya Allah yang mampu melakukannya. Sebab hanya Allah yang memiliki itu. Lalu kemudian aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dikatakan, aku akan memberkati hidupmu. Bukankah di Kejadian 1 ayat 28, saudara lihat pada tayangannya. Allah berkatakan, lalu Allah memberkati manusia yang diciptakan itu. Dia memberi perintah beranak bercuculah. Itu perintah. Harus saudara jalankan. Itu adalah panggilan untuk beranak bercucu. Dengan kata lain, apa yang kuproses dalam hidupmu? Apa yang kulakukan dalam hidupmu? Itu bisa kau teruskan kepada anak dan cucumu. Apa artinya buat kita? Apa yang kulakukan? Hidup yang berasal dari rupaku sebagai Allah yang adalah roh. Yang kutanamkan di dalam diri manusia. Itu sifatnya kekal. Berarti bisa berlangsung terus kepada anak dan cucumu. Tidak harus kepada anak-anak jasmania, saudara. Itu sifatnya yang luar biasa. Jadi kita sudah melihat sekarang lebih clear lagi, lebih jelas lagi bahwa panggilan Allah atas Abraham itu tetap pada panggilan Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 28. Allah yakin 100% bahwa manusia bisa menggambarkan rupa Allah. Bisa menggambarkan rupa Allah. Wow, ini luar biasa. Dia bisa. Sebagai manusia. Bukan sebagai makhluk roh. Manusia bisa menggambarkan rupa Allah. Seluruh kealahan. Bisa. Saya kita melihat Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat yang ke-9. Sebab dalam dialah, ini dalam Kristus, Yesus Sang Mesias, berdiam secara jasmania. Oh, berarti dia manusia.
masih hidup di dunia ini. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Bukankah Kolose 2 ayat 9 ini? Itu adalah jawaban atas panggilan, atas takdir hidup manusia yang diucapkan Allah di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 itu. Digunakan kata secara jasmania. Jangan dengarkan. Bahkan jauhi orang-orang yang berkata dengan kalimat yang bertentangan dengan Kolose 2 ayat 9. Mereka mungkin berkata demikian. Kita kan hanya manusia. Penuh dengan kelemahan. Kita kan bukan Allah. Tapi ingat. Cita-cita Allah. Takdir yang ditetapkan untuk hidup manusia adalah engkau bisa dalam hidupmu secara jasmania. Engkau menampung seluruh kepenuhan kealahan di dalam hidupmu tanpa engkau mengalami kematian. Abraham belum mengerti. Dia merasa bahwa panggilan dia adalah apa yang diucapkan di Kejadian 12 ayat 1. Lalu kemudian lihat. Saya ingin kalian lebih jelas bisa memahami. Itu sebabnya Allah melakukan ujian terhadap setiap panggilan. Allah baru berbicara tentang keturunan kepada Abraham itu di Kejadian 13. Dikatakan disebut di sini. Kejadian 13 ayat ke-16. Ketika dia berpisah, ayat 16. Ketika dia mulai berpisah dengan Lot. Berarti sejak saat itu sudah terpenuhi Kejadian 12 ayat 1. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu. Oh maaf, kita mulai dari ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat kau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Allah baru berbicara tentang keturunan. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Allah baru berbicara tentang keturunan. Banyak orang keliru melihatnya. Karena Sarah mandul, Abram pada hari tuanya tidak memiliki anak. Sarah mandul, maka panggilannya dia mentaati Tuhan, mengikuti Tuhan, supaya dia dianugerahkan keturunan. Itu pun bukan panggilan tertinggi Abraham. Oke, kita lewati saja. Saya ingin bawa saudara pada hal yang saudara cukup kaget, shock. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara bahwa setiap panggilan dari Kejadian 12 ayat 1 ini itu harus diuji. Abraham mengalami 3 panggilan. Itu yang tadi saya katakan kepada saudara. Panggilan pertama adalah Abraham diuji pertama kali atas panggilannya untuk keluar dari negerinya, rumah bapaknya, dan saudara-saudaranya. Dan ini dia berhasil. Dia berhasil. Mengapa hal ini penting? Adalah untuk memotong tali pusarnya.
Saya ulangi, memotong tali pusarnya Abraham terhadap hubungan lahiriah. Yang kedua, saya sudah sampaikan kepada saudara, Abraham diuji kedua kalinya. Ini yang mengagetkan saudara. Itu adalah ujian terhadap Abraham, terhadap panggilan, supaya dia bisa mencapai panggilan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 itu. Abraham diuji kedua kalinya agar dia mengusir Hagar dan Ismail dari dalam hidupnya. Dari hadiratnya. Yang ketiga, Allah belum cukup untuk semuanya ini. Abraham diuji ketiga kalinya untuk mengorbankan Ishak, anak yang tunggal, setelah Ismail diusir. Yang tunggal setelah Sarah tidak akan lagi bisa melahirkan anak atau mengandung anak. Abraham diuji ketiga kalinya untuk mengorbankan Ishak, anaknya yang tunggal, kepada Allah. Saudara bisa baca itu di Kejadian 22. Kita akan mulai melihat satu demi satu. Saya ingin supaya saudara clear atas apa yang saya mau jelaskan beberapa minggu ke depan ini. Saya ingin supaya saudara mengetahui bahwa Abraham berhasil dalam ujian yang pertama. Dia keluar dari negerinya, dari rumah bapaknya, dari sanak familinya, dia keluar. Dia berhasil. Dia bisa meninggalkan Terah yang sudah mati terhadap rencana Allah. Terah adalah penyembah dewa Bel. Dia berani meninggalkan. Dia berani berpisah. Dia memprakarsai perpisahan dengan Lot. Orang terakhir. Anak Haran. Orang terakhir. Yang merupakan sanak famili yang bersama-sama dalam perjalanan panggilannya dia. Barulah Allah berbicara tentang keturunan. Berarti sebenarnya adalah legal juga. Kalau Lot itu diangkat anak. Tetapi Abraham yang memperkasai perpisahan itu. Dia memiliki kekuatan untuk menjawab panggilan Tuhan di dalam Kejadian 12 ayat 1. Meninggalkan Terah. Berpisah dengan Lot. Luar biasa. Jangan engkau berkata, panggilan Allah atas hidupmu di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Jangan kau berkata, aku tidak sanggup mengerjakannya. Kalau engkau menjawab, yes Tuhan, aku ini siap untuk memenuhi panggilanmu itu. Maka Allah akan memberikan kemampuan pada hidupmu yang disebut dengan kasih karunia. Saya akan lakukan pengetesan pertama kali. Sebelum saya akan menjelaskan ujian yang kedua terhadap panggilannya Abraham. Terhadap imannya Abraham. Ujian yang kedua ini adalah mengusir Hagar dan Ismail. Saya tidak ingin saudara terjebak pada kata yang saya katakan. Hagar dan Ismail adalah orang-orang yang tidak berkenan bagi Allah. Dan orang-orang yang buruk buat kehidupannya Abraham. Saudara akan kaget mendengarkan hari ini
minggu depan dan minggu selanjutnya tentang mengapa Allah mengusir Hagar dan Ismail. Apa tujuan Allah? Apa kesalahan mereka? Engkau ingin membawa Allah menurut pemikiranmu kepada pengadilan dan mengadili Allah. Mengapa engkau mengusir Hagar dan Ismail? Yang berikutnya adalah saya akan menguji saudara, mengetes saudara, apa yang ada pada keyakinan saudara. Bahwa, saya ulangi, bahwa saudara banyak dipengaruhi oleh pernyataan-pernyataan keyakinan daripada agama lain tentang Hagar dan Ismail. Hari ini dan selanjutnya kita tidak ingin mengevaluasi dan membahas apa yang diklaim oleh agama lain tentang Hagar dan tentang Ismail. Tidak. Silakan mereka boleh mengklaim. Tapi kita mau berbicara tentang sesuatu yang sebentar ini saya akan jelaskan. Yang pertama saja saya akan jelaskan kepada saudara-saudara akan kaget. Mengapa Musa menulis dalam kitab Kejadian tentang Hagar dan Ismail? Dan penuh dengan sesuatu yang kontradiksi dan paradoks terhadap apa yang kau yakini selama ini tentang Hagar dan Ismail. Tapi Abraham harus diuji. Kalau Hagar dan Ismail ini orang buruk, tentu ini bukan ujian buat Abraham untuk mengusir mereka. Justru ini adalah kesempatan terbaik buat Abraham untuk mengusir mereka. Tapi saya ingin sampaikan pada saudara, apa yang saya baca dalam kebiasaan orang Yahudi, kebiasaan orang Yunani, orang Ibrani. Pada setiap mereka merayakan tahun baru mereka. Tahun baru. Saya ulangi, tahun baru. Bagi orang Yahudi khususnya. Bagi orang Ibrani khususnya. Itu dirayakan 2 hari sama seperti kita. Kalau kita merayakannya setiap tanggal 1 Januari, setiap awal tahun, dan tanggal 2 juga masih kita rayakan. Begitu juga mereka. Dan yang luar biasa, yang ini akhirnya membuka mata banyak orang. Seharusnya mereka memahami tentang mengapa orang Yahudi melakukan seperti itu. Satu kebiasaan daripada orang Yahudi. Setiap mereka merayakan hari tahun baru mereka, saya lupa tahun baru mereka itu tahun dirayakan itu biasanya tahun baru Israel itu jatuh di bulan ke-7 dan dirayakan selama 2 hari. Jadi biasanya mereka memasuki dulu masa yang disebut dengan masa pertobatan. Luar biasa kalau orang Yahudi. Saya melihatnya saudara bisa melihatnya dalam Wikipedia ataupun ensiklopedia. Dan tradisi mereka. Ini yang wow. Saya cukup penasaran untuk membacanya. Saya cukup penasaran untuk mencari jawabannya. Dan pada tradisi perayaan tahun baru tersebut, kalau nggak salah orang Yahudi menyebutnya Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Itu mereka memasuki masa pertobatan dengan berpuasa selama 1 bulan penuh. 1 bulan penuh.
Perhatikan ini. Ini sesuatu yang akhirnya membuka mata saudara. Dan pada hari pertama perayaan tahun baru. Ya kalau kita mungkin tahun baru kalender yang umumnya sekarang adalah tanggal 1 Januari. Jadi seolah-olah 1 Januarinya kita lah. Ya, 1 Januarinya Yahudi nih. Mereka membaca kitab Kejadian 21. Tentu saudara bertanya, Kejadian 21 ini tentang apa sih sebenarnya? Mari kita lihat. Kita lihat sekilas tentang Kejadian 21. Kejadian 21 bercerita tentang kelahirannya Ishak. Itu yang ditulis oleh Musa. Dan Kejadian 21 ini berbicara tentang pengusiran. Saya katakan sekali lagi. Pengusiran Hagar dan Ismail. Perhatikan baik-baik. Saya ingin membawa saudara kepada tingkat persoalan kerumitan yang lebih aneh. Sehingga saudara harus melepaskan diri dari cara berpikir yang salah selama ini. Perhatikan ini baik-baik. Ketika Ishak mulai bertumbuh besar, Sarah tidak lagi bisa memiliki anak. Hagar masih bisa memiliki potensi untuk memiliki anak. Dan Ismail berselisih umur 13 tahun atau 14 tahun dengan Ishak. Jadi ketika Ishak mulai bertambah besar, lalu saudara bisa lihat, Hagar dan Ismail diusir oleh Abraham atas permintaannya Sarah. Ini yang dibacakan setiap tahun para perayaan tahun baru. Tentu menjadi pertanyaan buat saya. Saya waktu itu menyadari, kalau permintaan Sarah untuk mengusir Hagar, itu oke. Kenapa? Berarti masih ada Ismail. Tapi ini adalah diminta untuk mengusir Hagar dan Ismail. Sesuatu yang cukup berat buat Abraham. Sebab sebelum Ishak lahir, di Kejadian 17, sebelum Ishak lahir, ketika pertama kali Abraham menyunatkan dirinya, kemudian Allah berfirman, saya ulangi, Allah berfirman bahwa dia akan memberikan Ishak lahir dari rahimnya Sarah. Lalu kemudian apa yang dikatakan Abraham? Abraham berkata kepada Allah di Kejadian 17 ayat 18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu, tidak dia minta Hagar. Jadi sesuatu merupakan ujian terhadap dirinya. Abraham yang cukup berat adalah mengusir Ismail. Dan ini satu paket yang diusir. Hagar dan Ismail, anaknya. Ini yang kitab Kejadian 21 ini dibacakan pada saat perayaan hari pertama daripada perayaannya orang Yahudi, tradisinya orang Yahudi atau orang Ibrani. Yang disebut dengan Rosh Hashanah. Kemudian saudara bisa lihat, Musa menulis Kejadian 22. Yaitu Ishak dipersembahkan di Gunung Moria. Ini dibacakan
pada hari kedua, saya ulangi, pada hari kedua, perayaan tahun baru, umat Yahudi ataupun adalah orang Ibrani. Sesuatu yang akhirnya saudara harus pahami sekarang. Kalau orang Yahudi saja, saya ulangi, kalau orang Yahudi saja membacakan dan Musa menuliskannya, karena dia menulis kitab Kejadian. Berarti ada sesuatu yang penting sekali tentang Hagar dan Ismail yang berkaitan dengan keyakinan orang Yahudi. Dan itu merupakan hari tahun baru mereka. Mereka memulai tahun-tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Dari peristiwa itu. Tentu dong, tahun baru bukan berwajah sedih. Walaupun pengusiran itu mengakibatkan berkat yang besar. Saya ingin membuat saudara untuk membaca dulu Kolose pasal 2. Kolose 2 ayat yang ke-8. Kolose 2 ayat yang ke-8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan. Dikatakan menawan kamu. Atau merusak kamu. Dengan filsafatnya atau filosofi. Yang kosong. Filosofi dunia ini. Dan palsu. Menurut ajaran turun-temurun. Dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus. Tidak menurut Kristus. Saya mau mengetes saudara, tadi itu yang saya janjikan. Di dalam pikiranmu, ada fakta, pemahaman dan keyakinan yang salah, yang bertentangan dengan Alkitab, karena engkau menerimanya, informasi sebelumnya, penjelasan sebelumnya, uraian keyakinan sebelumnya, itu dari roh-roh dunia yang berseliweran bahwa Hagar dan Ismail itu merupakan tokoh buat agama lain. Dan itu buruk buat hidupmu. Pertanyaan saya, mengapa orang Yahudi setiap merayakan Rosh Hashanah, tahun baru mereka, di hari pertama mereka membacakan untuk supaya mereka mengingat bahwa itu adalah peristiwa besar, bahwa mereka yang disebutkan namanya di situ, itu mempengaruhi hidup mereka. Itu memberikan pengaruh yang kuat sampai hari ini pada hidup mereka. Tetapi mengapa engkau sebagai orang Kristen justru engkau menganggap itu adalah bencana buat perjalanan ke kerohanian saudara? Inilah yang menyebabkan apa yang Roh Kudus mau uraikan pada hidup saudara terhambat karena saudara tidak mau menerima dari kedua hidup orang ini, Hagar dan Ismail, itu berkat yang diperuntukkan bagi gerejanya dari Tuhan. Jadi,
Ada 2 ujian bagi Abraham berikutnya atas panggilannya itu. Allah ingin asah menjadikan Abraham seperti Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berarti panggilan Allah bagi Abraham dari Kejadian 21 ini saja. Pengusiran Hagar dan Ismail. Itu adalah ujian buat Abraham. Bukan ujian buat Hagar. Bukan ujian buat Ismail. Tapi buat Abraham. Allah ingin melihat proses yang disebut asah. Yang dia sudah lakukan kepada dirinya Abraham. Allah ingin melihat. Berarti kita bisa simpulkan. Panggilan Allah bagi Abraham adalah. Yang pertama. Bukan supaya dia memiliki keturunan. Dan akhirnya menjadi suatu bangsa. Yang disebutkan dalam Kejadian 12 ayat yang kedua. Bukan. Yang kedua. Bukan supaya dia bisa memiliki tanah yang dijanjikan Tuhan baginya. Dan keturunannya. Yaitu tanah Kanaan. Bukan. Karena dia sudah sampai ke tanah Kanaan. Tetapi itu belum final. Yang ketiga. Panggilan Allah ini. Bukan supaya Abraham dan keturunannya diberkati hidupnya. Bukan. Karena ketika di Gunung Moria, Allah lebih banyak memberkati Ishak. Yang keempat, ini yang orang lain sering berpikir. Ingat, saudara akan lompat mendengarkan ini. Panggilan Allah terhadap Abraham bukan supaya Allah disebut namanya sebagai Allah Abraham atau Allah kemudian Allah Ishak atau Allah Yakub atau Allah Israel. Bukan supaya Allah disebut namanya. Jadi Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub dan Allah Israel. Ini terlalu kecil. Saudara, saya sudah berikan pengertian. Allah Abraham artinya adalah dimensi hidupnya Allah. Yang adalah roh. Yang nyata hidup pada diri Abraham saat dia masih hidup di dunia ini. Dengan tubuh jasmani. Kenapa saya katakan panggilannya Allah atas diri Abraham bukan supaya Allah disebut Allah Abraham? Karena itu adalah dimensi yang sedikit. Karena itu baru dimensi kecil, dimensi Allah. Yang terdapat pada Allah. Dan hidup pada diri Abraham. Sehingga hidupnya Allah yang pernah hidup di dalam dirinya Abraham itu, makanya Allah disebut, dikenal oleh keturunan, disebut Allah Abraham. Tetapi Abraham harus memang memulainya. Sehingga orang-orang menyebutnya. Orang-orang mengenal dia. Apa yang pernah hidup dalam diri Abraham. Sehingga orang menyebut Allah Abraham. Kemudian menyebut Allah Ishak. Menyebut Allah Yakub. Allah Israel. Bukankah kita sudah membaca Kolose 2. Ayat yang ke-10 tadi. Ayat yang ke-9. Kolose 2 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan sebab di dalam dialah, dalam diri Kristus.
Berdiam secara jasmania, seluruh kepenuhan kealahan. Berarti yang diam. Dimensi Allah Abraham, dimensi Allah Ishak, dimensi Allah Yakub, dimensi Allah Israel, dan dimensi Allah-Allah yang lain yang dimiliki oleh Allah itu berdiam dalam diri Kristus. Itu artinya bahwa panggilan Allah kepada diri Abraham bukan supaya Allah dikenal oleh gerejanya sebagai Allah Abraham. Itu terlalu sedikit. Allah tidak menuntut saudara untuk saudara hidup dengan dimensinya Allah Abraham saja. Dengan dimensinya Allah Ishak saja. Atau saudara hidup dengan dimensi Allah Abraham, dimensi Allah Ishak sekaligus, dan dimensi Allah Yakub sekaligus. Tidak, itu pun masih terlalu sedikit. Apa yang diucapkan dalam Efesus 3? Efesus 3. Ayat 19 dikatakan. Ini doa Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dampaknya, di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat ke-16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dibenarkan dalam roh. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang dipercayai di dalam dunia. Diangkat dalam kemuliaan. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Menampakkan dirinya, yang menampakkan dirinya. Menyatakan dirinya. Perhatikan saudara dalam King James Version. And without controversy. Controversy great is the mystery of godliness. Saya ingin kutip kalimat berikutnya. God was manifest in the flesh. Justified in the spirit. God was manifest in the flesh. Justified in the spirit. Allah telah memanifestasikan di dalam daging. Rupanya Allah yang dahsyat. Memiliki kekayaan dimensi yang ilahi yang sempurna. Komplit. Bisa memanifestasikan dalam daging. Dalam tubuh alamiah ini. Yang Paulus tulis di sini adalah. Menunjuk pada Yesus Kristus. Itu sebabnya dia berdoa untuk jemaat Efesus. Jadi dimensi Allah Abraham. Itu berbeda dengan dimensi Allah Ishak. Dimensi Allah Ishak berbeda dengan dimensi Allah Yakub. Itu adalah dimensi yang pernah tinggal pada dirinya Yakub. Yang dimiliki oleh Yakub ketika dalam tubuh dasmani. Tapi dimensi Allah yang diam di dalam dirinya. Kristus Yesus. Berbeda. Dan bahkan lebih besar lagi daripada dimensi yang hidup di dalam dirinya. Abraham, Ishak, Yakub, dan Israel, Daud. Memang benar bahwa Abraham harus mengawali dulu dengan dimensi itu. Dan membawanya kepada penerusnya itu Ishak. Sehingga Ishak bisa menimba kekayaan lebih besar lagi.
Sehingga itu disebut adalah dimensi Allah Ishak. Lalu kemudian Yakub lebih besar lagi. Ketika Yakub mulai melahirkan sebuah bangsa, Yakub mulai menimba di dalam kehidupannya, membawanya selama dia hidup di dunia ini, yaitu dimensi Allah Abraham, dimensi Allah Ishak, dan dimensi Allah Yakub yang penuh dengan kekayaan itu. Sebelum kita berdoa, saya ingin kita sampai pada kesimpulan. Kalau bukan itu panggilannya Abraham, tetap Allah pada panggilan utamanya itu Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berarti mengapa Abraham harus mengalami ujian atas panggilannya itu? Atas apa yang Allah sudah proses. Apa Allah yang sudah Allah lakukan asah pada dirinya. Mengapa harus diuji? Tujuannya adalah semua ujian atas panggilan Abraham ini adalah agar Abraham bisa sebenarnya menunjukkan panggilan yang tertinggi dan terarah kepada panggilan tertinggi tersebut. Yaitu Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Lalu mengapa harus dia mengalami ujian 3 kali? Adalah hanya untuk mengkonfirmasi iman dan panggilannya itu tepat di jalur yang benar. Dan orang lain bisa melihat bahwa memang Allah sedang asah kepada Abraham pada waktu itu. Sedang menjadikan Abraham untuk suatu hari dia bisa memunculkan Mesias, Kristus Yesus, ketika hidup di dunia ini. Wah, ini rasanya luar biasa, saudara. Wow, ini luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Perhatikan baik-baik. Mengusir Ismail tidak mudah buat siapa? Buat Abraham. Saya ingin tunjukkan bukan apa yang ditulis oleh Musa. Siapa Ismail tersebut? Mari kita baca sekarang. Makanya itu disebut ujian. Makanya orang Yahudi membacanya setiap tahun baru. Karena mengapa itu menjadi pembacaan yang pertama? Selain daripada kegembiraan Ishak lahir, lalu kemudian diusirnya Ismail. Mengapa itu menjadi kegembiraan? Karena tentu di situ ada berkat yang luar biasa. Yang orang Yahudi nikmati setiap tahun baru dari hidupnya Hagar dan hidupnya Ismail. Dan secara khusus adalah hidupnya Abraham. Mari lihat. Mengapa mengusir Hagar dan Ismail itu adalah mengapa mengusir Hagar dan Ismail itu adalah ujian buat Abraham. Kita baca sekarang 1 Tawaris 1 ayat 28 yang bukan ditulis oleh Musa. Bukan ditulis oleh Musa. Kita baca. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Anak-anak Abraham ialah Ishak
dan Ismail. Ada yang janggal atau tidak? Tentu. Saudara mungkin ada yang janggal di sini melihatnya. Kok kenapa? Ismail lebih tua 14 tahun, hampir 14 tahun. Kenapa dia disebutkan nomor 2? Kenapa tidak disebutkan lebih awal? Bukankah seharusnya anak-anak Abraham ialah Ismail dan Ishak? Tapi mengapa di sini disebutkan? Mengapa? Ingat, Ismail lahir ketika Abraham berusia 86 tahun. Ishak lahir ketika Abraham berusia 100 tahun. Tapi mengapa nih? Tentu ada yang salah. Tidak ada yang salah, saudara. Saya ulangi, tidak ada yang salah di sini. Tetapi satu tawar ini mempertegas kembali lagi bahwa Ishak itu adalah pewaris. Mengapa Ishak menjadi pewaris? Karena dia yang sulung. Saya akan membuat penjelasannya nanti, minggu yang akan datang kepada saudara. Saudara akan kaget. Tapi dari sini saja saya ingin tunjukkan mengapa Abraham diuji untuk mengusir Hagar dan Ismail. Karena Ismail itu di hadapan Allah, di hadapan saksi-saksi, dan secara legal dia adalah anak kandung Abraham. Dan itu diusir untuk seterusnya. Tidak mudah untuk seorang ayah. Yang mungkin sudah 20 tahun. Kalau menurut cerita, saya baca dalam kitab sejarah, kemungkinan besar Ishak diusir pada usia kira-kira 27 tahun. Kira-kira. Atau 20 tahun ke atas lah. Pada saat Ismail diusir pada saat umur 27. Pada saat itu Ishak berusia itu kisaran antara 6 tahun sampai 13 tahun. Bayangkan seorang ayah harus mengusir anaknya sendiri yang tanpa salah. Kalau kau baca di Kejadian 21 yang dibacakan oleh orang Yahudi setiap tahun di hari pertama tahun baru mereka. Kita baca dalam Kejadian 21 ayat 9. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Di sini digunakan King James Version menggunakan kata mocking. Tapi kalau saudara temukan dalam Alkitab, itu sedang mentertawakan. Bahkan bahasa Ibrani ini memberikan penjelasan kalimat kata sahah, yaitu H6711, ini bukan hanya mocking atau ngeledek, tetapi ini juga bisa berarti bermain, ini juga bisa berarti adalah suatu olahraga bersama. Penuh dengan tertawa. Saya mau tanya pada saudara. Ini untuk menunjukkan apa yang ada pada pikiranmu dan keyakinanmu. Saya mau tanya pada saudara. Apakah hanya karena ini menjadi alasan buat Hagar dan Ismail diusir jauh-jauh dari kehidupannya Abraham dan Sarah dan Ishak?
Kita lihat baca sekarang ayat 10. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Perhatikan kalimatnya baik-baik. Sarah mengatakan, usirlah hamba perempuan itu. Saya mau bertanya pada saudara, selama ini untuk membersihkan hal-hal yang salah, filosofi dunia, roh-roh dunia yang merembes masuk ke dalam pikiran dan bahkan keyakinanmu. Perhatikan kalimat ini, apa yang dikatakan Sarah. Usirlah hamba perempuan itu. Berarti dia adalah budak. Beserta anaknya. Wow. Beserta anaknya. Siapa maksudnya? Ismail. Saya mau tanya pada saudara. Betulkah Hagar ini adalah hamba ataupun budak Abraham dan Sarah? Betul. Lalu kemudian beserta anaknya. Saya ulangi, beserta anaknya ini. Ternyata anaknya Sarah mengucapkan seperti seorang nabi yang bisa melihat jauh ke depan. Dikatakan beserta anaknya. Yang lahir dari pengaruh seorang budak. Itu maksudnya. Saya ingin supaya saudara, sebelum kita mengakhirinya, mengerti apa yang saya sampaikan ini. Mari kita lihat sekarang Kejadian pasal yang ke-16. Mari kita lihat. Nanti kita akan lompat lagi Kejadian 21. Bukankah itu yang dibacakan setiap tahun baru? Daripada orang Yahudi. Pada saat merayakan Rosh Hashanah, kalau tidak salah. Kejadian 16 ayat 1. Perhatikan ayat 1 dan 2 saja. Adapun Sarai, istri Abraham itu, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba. Perempuan orang Mesir. Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah, hampiri hambaku itu, yang maksudnya adalah orang Mesir, Hagar. Mungkin, perhatikan baik-baik, oleh dialah, berarti atas persetujuan Tuhan. Atas kemauan Tuhan. Mungkin oleh dialah. Dia bilang apa? Hagar. Ataupun dia dapat memperoleh seorang anak. Begitukah? Bukan. Perhatikan baik-baik. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah. Aku, Sarai. Dapat memperoleh seorang anak. Dari rahimnya. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Perhatikan ini baik-baik, saudara. Wow, ini suatu pewahyuan yang menyingkapkan kepada saudara. Allah ada berdiri dalam skema dan strategi dalam melakukan kebenaran ini.
Tapi Abraham tidak berpikir sama seperti apa yang skemanya Allah ini. Dikatakan bahwa dia adalah hamba. Hampiri hambaku itu. Lalu kemudian di Kejadian 21. Tadi kita sudah baca di Kejadian 21. Ketika Sarah meminta untuk mengusir perempuan itu beserta anaknya. Dia bilang, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Bukankah Ismail itu sebenarnya adalah anaknya? Saya ulangi adalah anaknya siapa? Anaknya Sarai. Menurut Kejadian 16 tadi. Tolong ditayangkan ayat yang ke-16 tadi. Kejadian 16 ayat yang kedua. Bukankah itu? Lalu mengapa dikatakan ini? Ini sesuatu yang hanya Allah lihat dan Sarah lihat. Tetapi Abraham tidak melihatnya. Itu sebabnya ujian ini datang kepada Abraham. Sarai tidak diuji oleh Tuhan. Dia bilang di sini berkatalah, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Seolah-olah dikatakan anaknya itu tidak akan pernah bisa menjadi anakku, kata Sarai. Seutuhnya. Kalau status dia tetap adalah hamba. Wow, luar biasa saudara. Sudah dibukakan oleh Tuhan, itu sebabnya Abraham diuji. Abraham tidak diuji ketika Ismail masih bayi. Baru melahirkan. Tidak. Abraham diuji ketika Ismail berusia sudah 20-an tahun lebih. Dan Abraham tidak mendapati kesalahan apapun juga. Atau perilaku yang buruk daripada Ismail. Wow, ini luar biasa sekali, saudara. Saya mau tunjukin pada saudara sesuatu yang aneh sekali, saudara. Mari kita lihat, saudara. Kejadian pasal 16. Ayat yang kelima. Kita akan berdoa. Karena kita akan membahasnya minggu yang akan datang. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini. Karena dia lihat. Ayat 4. Abraham menghampiri Hagar. Ayat 4. Lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Bukankah dia tetap hamba? Dia nggak bisa memandang rendah. Karena dia sedang hamil untuk Sarai. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Sesuatu yang aneh dari diri Sarai. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan kau. Oh, kaget. Abraham itu kaget, lompat. Kata Abraham itu kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Saudara bisa lihat pengaruhnya kepada Ismail di hadapan Tuhan. Lalu Sarai menindas Hagar. Sehingga ia lari meninggalkannya. Sarai menindas Hagar. Bukankah kita anti penindasan? Anti KDRT? Ya. Sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpai dekat suatu mata air di padang gurun. Yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya. Nah ini hal-hal yang aneh. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Ini datangnya dari Tuhan. Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Kalau hidup di bawah kekuasaan seorang nggak apa-apa. Ini biarlah engkau ditindas. Dalam bahasa King James Version dikatakan submit thyself. Tundukkan dirimu.
Biarkan dirimu. Ini digunakan kata, saudara, digunakan kata anah. H6031. Itu arti kata diopres, ditindas. Supaya kau menundukkan diri. Wow, saya mau tanya. Saya mau tanya pada saudara. Kembali ke Hagar. Kepada nyonyanya setelah dia mendengarkan dari Tuhan langsung. Bahwa dia diperintahkan untuk kembali kepada Sarai. Supaya dia ditindas. Ingat, wanita hamil lagi ditindas. Wow, ini tentu membutuhkan sesuatu yang benar-benar akan menggoncangkan saudara tentang keyakinan ini. Dan inilah yang dibaca. Peristiwa Kejadian 21 yang dibaca pada masa tahun baru orang Yahudi. Ini yang selalu dibaca. Bagaimana engkau diperintahkan? Lihat ketaatan Hagar. Dia adalah seorang budak. Dia lari karena dia ditindas. Dia sudah dihamili. Benih yang di dalamnya akan dia berikan menjadi anaknya Sarai. Tapi dia harus ditindas. Penindasan itu membuktikan bahwa dia tetap berstatus budak. Itu sebabnya Sarah, yang bukan lagi Sarah, mengatakan, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Tanpa alasan apapun juga. Hanya karena dia sedang main. Bercanda. Ejek-mengejek. Itu persoalan anak kecil. Ismail tidak pernah berniat untuk membunuh Ishak. Meskipun dia sudah tahu, Abraham sudah tahu, di mata Allah, ini adalah kedua anak yang sah di mata Allah. Mengapa sah di mata Allah? Karena, saya ulangi sekali lagi, karena ini permintaan Sarah. Dan Alkitab berkata, Kejadian 21 ayat 12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu, kesal hatimu sebab hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu dia yang berasal dari Ishak. Perhatikan baik-baik. Apakah permintaan Sarai supaya Abraham menghampiri Hagar supaya Sarai bisa memperoleh anak dari rahimnya Hagar, itu adalah kehendak Tuhan? Ya, kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau? Ya. Bukankah itu bukan suatu perbuatan asusila? Bukan. Dari mana kita bisa tahu hal itu? Sebelum kita berdoa. Dari Kejadian 16 tadi. Malaikat Tuhan memerintahkan supaya dia kembali Hagar dari pelariannya. Yang sedang hamil. Dia kembali ke rumahnya Sarah. Ke rumahnya Abraham. Supaya ditindas oleh Sarah. Berarti itu adalah kehendak Tuhan. Dalam Filipi dikatakan kepada kita, bukan hanya dianugerahi untuk kita percaya kepada Kristus saja, tapi kita untuk menderita bagi Dia. Ini penting buat kita semua. Jadi cobalah saudara pikirkan. Minggu depan saya akan lanjutkan lagi. Bahwa mengapa Ishak disebut lebih dulu? Karena Sarah ingin tetap saya ulangi, ingin tetap
memenuhi apa yang Tuhan kehendaki. Di Kejadian 17, bahwa Ishaklah yang akan mewarisi. Jadi yang satu dia bekerja menurut rencana Tuhan, menurut apa yang Tuhan firmankan, yaitu Sarah. Tapi yang satu berperilaku dalam hubungan secara lahiriah. Itu sebabnya ujian yang kedua ini adalah ujian buat Abraham atas panggilannya. Allah sedang memproses sesuatu. Hal-hal kedagingan dalam dirinya Abraham yang mengganjal dia untuk dia bisa menggambarkan rupanya Allah melalui lewat daripada tubuh jasmanianya Abraham. Amin. Kami berterima kasih padamu untuk apa yang Tuhan singkapkan kepada kami. Terima kasih untuk anugerah ini. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau ungkapkan ini kepada kami. Terima kasih karena Engkau membuktikan bahwa Engkau tidak sekeji dari apa yang dipikirkan oleh banyak orang ketika membaca tentang Hagar dan Ismail. Engkau memiliki rencana yang agung, yang skematis, sistematis. Tetapi yang banyak orang tidak hidup dalam sudut pandang ataupun cara berpikir seperti itu. Bapa, terima kasih untuk apa yang Kau singkapkan kepada kami. Kami tahu Tuhan, sebagai bukti daripada Engkau sedang melakukan, sedang asah kepada kami. Sedang memproses hidup kami. Untuk kami bisa, selama kami hidup di dunia ini, menggambarkan rupa-Mu yang dahsyat itu, yang luar biasa, yang supranatural itu. Maka Engkau sedang melakukan asah itu, maka kami akan menghadapi ujian. Terima kasih hamba berdoa pada saat ini untuk orang-orang yang selama ini dengan cara yang salah memahaminya, dengan cara yang salah berjalan dengan keyakinan yang salah. Hamba berdoa Tuhan hari ini, terima kasih pekerjaan Roh Kudus yang menguraikannya pada mereka. Sehingga mereka dikembalikanlah untuk mereka hidup dalam ajaran Kristus. Seperti yang dikatakan dalam Kolose pasal 2. Terima kasih untuk pekerjaan daripada Roh-Mu. Terima kasih juga untuk Engkau lepaskan firman Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.